Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih live streaming kan? Ya. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang mulia segenap para ulama dan para habaib yang begitu banyak di dalam, luar biasa. Masya Allah, saya ke dalam tuh hampir kesandung kiai di dalam banyak banget. Doain guru-guru kita para habaib biar sehat, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat buat kita semua. Terkhusus sahibul bait Abi Ki Haji Muhammad Lutfi Zawawi, kita doakan beliau beserta Umi dan keluarga beserta jamaah majelis silaturahmi akbar pengajian Majelis Syarif Hidayatullah. Kita doain semuanya biar pada berkah, amin ya rabbal alamin. Baru saja kita banyak mendengar nasihat yang sangat berharga dari guru kita, guru UAS. Nah, tadi UAS, Ustadz Abdul Somad, sekarang UTS, Ustadz Tile Sinting. Tawa aja mak udah. Ya Allah, ada ayah Ki Haji Roma Irama, luar biasa, sang raja legendaris kita, yaitu ayah Haji Roma Irama. Luar biasa, beliau raja ya, saya juga raja juga, beliau raja dangdut, saya raja lenong. Jadi hari ini kita didatangi begitu banyak para guru. Hari ini temanya pengajian dan silaturahim akbar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya, penceramanya begitu banyak tuh, ada foto-fotonya. Ini udah almarhum semua kayaknya. Iya, doain guru-guru kita, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum waj'alil jannata maswahum, amin ya rabbal. Maulid merupakan bentuk cinta kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita harapkan dari Maulid tidak lain adalah mensuri tauladani akhlak Rasulullah. Bicara akhlak kok Nabi paling mulia enggak nemu, udah kita cari-cari celahnya Rasulullah. Bahwa Rasulullah, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip, kita udah apal banget sebenarnya. Bacaan rawi kita sampai lepeg sama rawi, sampai kulit-kulitnya apal kita. Bener po? Tapi kadang kita nggak tahu isi dan maknanya. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip tuh dalam salah satu karangan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget po. Bener dah? Empom mah nggak cayaan. Bu, mana buktinya? Satu hari pernah Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, kelihatan betisnya orang dari bawah sama orang. Nabi turun, mukanya pucet, malu, betisnya beliau kelihatan. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Kita orang sekarang urat malu banyak yang putus sudah bang. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu. Naik motor Mio kencang buat pakai. Agak taunya kulit ketiup angin, najong banget dah. Nih. Nabi sangat pemalu, urat malu udah banyak yang putus sekarang bang. Malu-maluin aja. Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah Nabi. Diludahin enggak marah, enggak. Ditimpukin lagi ceramah pakai batu berdarah jidatnya Nabi po. Jidat Nabi berdarah, marah kagak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril marah, kesel banget po. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat. Datang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Oke guys, Nabi lagi ceramah. Gua tibanin, kata malaikat Jibril. Jangan Jibril, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapak-bapak emak-emaknya saya ceramain gak beriman, terus ditungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman.
Jibril kesel, anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Babanya nyolong anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak. Sikat. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Sabar amat sih lu Mad. Ini kalau bahasa kita. Terus mau apa? Saya mau doain aja. Didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Tuh Rasulullah po ditakolin berdarah, enggak marah, enggak balas, didoain. Kalau model tile digituin lain urusan. Umpama nih di rekaman streaming ya, umpama jangan dipotong nih Bang. Jangan dipotong ya, jangan pakai anu nih. Umpama nih tile lagi ceramah, umpama po lagi ceramah ditimpukin pakai batu sama polisi, umpama nih ya. Nih kamera banyak nih ya, umpama nih ya, biar nggak kena delik nih ya, umpama nih ya. Terus ditimpukin, datang malaikat Jibril ngasih tawaran sama tile. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau monasku cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin, saya kata gitu. Enak banget kita. Ya po, Nabi beda urusannya. Dikatain, dihina, dibully, enggak marah. Sekarang juga banyak yang ngatain, ada po, ngatain, yang hina, yang bully, nyinyirin, dikatain pembohong. Tapi enggak marah beliau. Enggak lah, beliau balas dengan karya nyata. Kerja nyata luar biasa. Jakarta International Stadium rapi, berstandar internasional. Formula E lancar, sukses, malah ngeraup untung. Dikata korupsi, najong banget, amit-amit. Itu orang nyinyir aja itu najong Bu. Ya enggak perlu kita sebut namanya, kita udah tahu semua. Saya mentar 2024 milih dia. Biarin gak ngapa, yang lain pada kampanye. Iyalah, biarin lah, emang apa lah kita nyakapin pilihan kita. Emang dia yang jelek-jelekin kita. Najong banget orang dikatain pembohong. Sekarang beliau difitnah lagi, dikatain HTI, dikatain Syiah, dikatain Wahabi. Itu sial diangkalan. Wahabi itu singkatan, wawasannya hanya bid'ah. Kalau saya Wahabi, wawasannya hanya bini, beda lagi. Masya Allah, dikatain, dihina, dibully, dinyinyir, enggak marah, dibalas sama dia dengan karya nyata luar biasa. Alhamdulillah. Ini makanya besok saya mah milih dia aja udah. Kok bener kita nggak sebut namanya, nggak usah. Iya, kita udah tahu semua, udah pada tua masa kagak paham. Iya, kalau kita sebut namanya ngeri, ntar melanggar kode etik jurnalistik. Ya Bu, nggak sebut namanya Anies Baswedan ya kan? Keceplosan. Hai Dede. Habib nyampe ya, ahlan Bib, Masya Allah, kacamata cakep banget, keren. Ya salam Bib biar gak selek. Oke guys. Ayo kasih jalan di atas Habib, kalau mau ngerokok di atas. Enak di atas. Bu, terus Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong. Apalagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po sama orang susah paling sayang. Makanya Nabi sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ayo dah, pernah mpok baca doa begitu? Kita mau kagak pakai doa begitu, emang udah turunan, susah po. Ngkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan. Akhirnya maksa kaya, dah bini suruh jagain lilin, najong banget. Laki suruh ngayang malam, ada tembok di kosed. Nah, kalau temboknya udah diaci enak. Lah ini baru dikamprot doang, di kosed lah bakrak pantat, najong banget. Maksa kaya. Nabi demen sama orang miskin po. Bahkan nyuruh Rasulullah, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Ngaku aja. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru.
Ada orang kaya yang undang teragak-ragak kita. Orang kaya mati mimpin tahlil tuh ustaz nggak kelar-kelar, 1000 aja baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kaya makan enak-enak. Lagi dan yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar ya. Parah dah. Iya, Nabi enggak begitu kok. Nah, boleh sekarang tingkat kemiskinan udah naik. Gara-gara Covid kemarin 2 tahun sengapok kita nggak boleh ngapa-ngapain, kerja pada di PHK, yang dagang pada kagak boleh dilarang. Ya pok, berita tiap malam, siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada siaran lagi, memang TV-nya udah pada renyek. Iya, sengaja TV dimatiin se-Indonesia pok, supaya kagak bisa ngeliat siaran langsung Sambo. Wah, gue dicari nih. tangkap gitu kata dia. Ya, aja kira capung kali main tangkap aja. Ya bu, lah berita emang tiap hari begitu. 2 tahun kemarin, siang malam kopat covid. Penyakit kagak ada yang lain, gula, liver, jantung nggak ada, nggak nemu. Ampek, pilek, meriang kagak ada. Yang ada cuman covid. Lebutnya naik motor kenceng banget, tabrakan jeger, mati, bawa ke rumah sakit, covid. Lah emang begitu. Mau semua rumah sakit SOP-nya emang covid. Semuanya pilek covid, ampek covid, meriang covid, bengek covid. Sampai teman saya bolnya melonon. Bener copo ya, empok kagak cek. Ambeien. Kan bol melonon. Dibawa ke rumah sakit periksa covid. Lah apa urusannya bol sama virus? Najong banget. Ini MC udah naik berarti udah tandanya berhenti ini. Enggak kali. Ya, jangan dilarang-larang, ketua baperan lagi ngomong. Salam. Entar dulu, saya juga punya pikiran. Emang ketahuan di sini nggak ada amplopnya, namanya mau guru. Kita juga tahu nggak panjang-panjang lah. Sama Mama Abi memang udah kayak guru, emang kayak orang tua udah sama beliau mak. Ya dikasih syukur ya kagak ya abong ya. Ya itu anu doang pok ya ilah ilok. Kencing aja bayar apalagi ngomong. Bener bang, kencing aja bayar kita. Kemarin terminal Pulau Gadung saya kencing. Pagi-pagi belum dapat pelanggan kali dia ya pok. Ngasih duit gocengan. Kencing, kembalinya kagak ada. Nggak ada kembaliannya bang, pelanggan ini baru pertama kali. Ya udah bang, abang kencing aja lagi kata dia gitu. Boh, juga kagak tahu kita udah tiris. Habib Hasan, mana Habib Hasan ya? Tadi Habib Hasan udah mesen, nanti jangan lama-lama lu til katanya gitu. Tenang Habib, ntar Habib baca talqin. Pokoknya antara ada Habib Hasan, Nurul Mustafa, beliau luar biasa majelisnya. Nurul Mustafa, ntar beliau yang baca talqin pok. Gue coba baca tahlil sampai 1000 kita baca ntar. Kuat mpok. Masya Allah luar biasa. Ntar nyok nih Nabi demen sama orang miskin, kita tingkat kemiskinan naik sekarang bang. Udah nih tuh kan udah nyampe naik ke atas juga ketahuan udah. Iya bi saya paham. Saya mau orang yang paling peka bi, saya tahu banget saya. Emang pemimpin sekarang kagak peka banget, najong banget. Kesel banget kita. Kita perlu kepekaan, asal Abi udah berdiri juga ketahuan suruh berhenti saya. Itu namanya peka, punya perasaan. Pemimpin sekarang banyak kan begitu, kagak peka. Iya rakyat lagi susah dia bikin pesta. Orang lagi kena musibah di Cianjur dia bikin pesta sampai 100 miliar. Ya pok, enak banget baru kali itu. Itu yang bikin teks pidato siapa sih? Bikin teks pidato presiden begitu ya. Yang mikirin negara, mikirin rakyat itu yang ubanan. Yang jidatnya kerut, gue juga kerut tuh. Bukan ngejidat doang, muka gue kerut semua. Ini sampai kurus-kurus ngapa pok? Mikirin umat dan ummahat. Gua lah kita perlu, jangan begitu dong. Harus peka kita, ya bang. Sama orang miskin, udah kali bi ya.